Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dinia MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Listrik dan Magnet Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suskaryau. Selanjutnya teman-teman sekalian, saya Tasya Anggiani dan rekan saya Syafririn Yasika serta Yulfi Fazilah, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan pembahasan materi mengenai hukum Gauss. Di awal ini pasti banyak dong yang penasaran apa sih hukum Gauss itu? Hukum Gauss merupakan hukum yang memiliki hubungan penting dalam kelistrikan, di mana hukum Gauss merupakan metode yang sangat efektif untuk mencari kuat medan listrik di sekitar muatan kontinu pada benda yang memiliki simetri. Namun, perlu diingat bahwa hukum Gauss berlaku untuk semua jenis permukaan, baik simetri maupun tidak simetri. Namun, khusus untuk permukaan simetri, maka penerapan hukum Gauss menghasilkan persamaan medan listrik dalam bentuk yang mudah. Hukum Gauss melibatkan konsep flux listrik yang mengacu pada medan listrik yang melewati area tertentu. Nah, sekarang perlu diketahui flux listrik merupakan perkalian skalar atau perkalian titik antara vektor kuat medan listrik dengan vektor luar permukaan yang ditembus oleh medan tersebut. Sekarang kita akan mengetahui sifat flux listrik tersebut. Ada gambar yang telah diterangkan di dalam PowerPoint, di mana gambar pertama merupakan muatan positif yang berada di luar permukaan tertutup. Garis gaya yang dihasilkan oleh muatan tersebut yang masuk pada sisi permukaan pasti keluar dari sisi belakang permukaan. Gambar yang kedua menjelaskan muatan negatif berada di luar permukaan tertutup. Maksudnya, jika muatan di luar permukaan adalah muatan negatif, maka garis gaya akan masuk menuju permukaan tersebut. Nah, untuk sifat flux pada gambar ketiga, yaitu muatan positif di luar permukaan tertutup dan muatan negatif di dalam permukaan tertutup. Maka, ada sebagian garis gaya yang masuk di sisi depan permukaan tidak keluar dari sisi belakang permukaan, karena garis gaya tersebut berakhir di muatan negatif dalam permukaan. Dan untuk sifat flux pada gambar yang keempat, di mana muatan negatif di luar permukaan tertutup dan muatan positif di dalam permukaan tertutup. Artinya, maka ada tambahan garis gaya yang keluar pada permukaan, namun tidak berasal dari garis gaya yang masuk di sisi lain. Garis gaya tersebut dihasilkan oleh muatan positif dalam permukaan. Nah, selanjutnya, hukum Gauss berhubungan dengan muatan listrik dan medan listrik, dan merupakan bentuk hukum Coulomb yang lebih umum dan elegan. Untuk medan listrik, seragam yang melewati area A. Jadi, terdapat gambar, ada 3 gambar yang akan menjelaskan dari medan listrik dan muatan listrik di dalam penerapan hukum Gauss. Di mana gambar yang pertama dapat terlihat yang dapat diartikan flux listrik didefinisikan sebagai flux listrik sama dengan aliran listrik kali luas bidang datar cos theta, di mana theta adalah sudut antara arah medan listrik dan garis tegak lurus bidang tersebut. Flux dapat ditulis sama dengan flux listrik sama dengan aliran listrik tegak lurus bidang datar sama dengan aliran listrik kali bidang datar tegak lurus sama dengan aliran listrik kali luas bidang datar cos theta. Untuk gambar kedua dan ketiga tentunya dapat terlihat di mana penjelasan dari gambar B, yaitu di mana aliran listrik tegak lurus sama dengan aliran listrik kali bidang datar cos theta adalah komponen dari medan listrik tegak lurus dengan area. Dan untuk gambar yang ketiga, bidang datar tegak lurus adalah proyeksi bidang datar tegak lurus dengan medan listrik. Untuk gambar lebih jelasnya dapat terlihat dalam PPT yang telah kami sajikan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh terkait dari hukum Gauss. Yang pertama yaitu kulit bola konduktor bermuatan. Cangkang konduktor bulat yang diisi daya sebuah cangkang bola tipis dengan jari-jari memiliki muatan bersih total yang terdistribusi secara seragam di atasnya. Medan listrik pada titik A di luar kulit dan B di dalam kulit. Aliran listrik yang masuk karena tegak lurus dengan permukaan ini, maka hukum Gauss memberikan persamaan pada persamaan di slide di atas. Baiklah, untuk yang kedua yaitu
aliran listrik dekat dengan suatu permukaan pengkonduksi. Percobaan pertama yaitu besar medan listrik tepat di luar permukaan konduktor yang baik dalam bentuk apapun yang diberikan oleh rumus di atas. Dan selanjutnya yaitu medan antara dua plat sejajar, di mana antara dua plat sejajar rapat dan bermuatan berlawanan. Selanjutnya yaitu aplikasi hukum Gauss. Yang pertama yaitu medan listrik di dalam dan di luar kulit bola rongga bermuatan listrik homogen. Bola rongga berjari-jari R besar dengan volume V besar sama dengan 4/3 Pi kali R pangkat 3. Bermuatan listrik positif homogen pada kulitnya dengan muatan total. Terbagi dua yaitu yang A, medan listrik di dalam bola rongga. Muatan listrik berada di kulit luar bola, sedangkan pada bagian dalam bola tidak ada muatan listrik. Jadi medan listrik di dalam bola rongga bernilai 0. Yang kedua yaitu medan listrik di luar bola rongga. Bola rongga berjari-jari R besar, sedangkan permukaan Gauss yang dipilih berbentuk bola berjari-jari R kecil, di mana R kecil lebih besar daripada R besar. Medan listrik keluar dari pusat bola menembus secara tegak lurus permukaan bola, sehingga rumus flux listrik adalah flux listrik sama dengan aliran listrik dikali bidang datar sama dengan aliran listrik dikali 4Pi kali R pangkat 2. Sedangkan rumus hukum Gauss adalah hukum sebagai di atas. Yang kedua yaitu medan listrik di dekat kawat tipis bermuatan listrik. Muatan listrik positif karena medan listrik keluar dari kawat tegak lurus menembus permukaan tabung, sehingga flux listriknya bernilai flux listrik sama dengan aliran listrik dikali permukaan datar. Sebaliknya, medan listrik sejajar dengan kedua ujung tabung berbentuk lingkaran, sehingga flux listrik bernilai 0. Medan listrik pada titik berjarak R dari kawat didapatkan persamaan seperti persamaan di atas. Yang terakhir adalah plat tipis bermuatan. Karena plat dan luas muatan tersebar homogen, maka medan listrik harus serba sama dengan tegak lurus pada plat. Karena garis gaya untuk sejajar dan mempunyai kerapatan sama, maka kuat medan yang dihasilkan di setiap tempat juga sama, baik besar maupun arahnya. Jika dipilih permukaan Gauss yang berbentuk silinder dengan panjang 2R dan penampangnya berbentuk lingkaran. Permukaan tersebut dibagi 3. Yang pertama yaitu tutup kanan sebagai S1 berbentuk lingkaran, dan yang kedua yaitu selubung silinder S2 yang berbentuk persegi 4, dan yang terakhir yaitu tutup kiri S3 yang juga berbentuk silinder seperti pada gambar di atas. Itulah hasil diskusi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa membaca bahan ajar yang sudah kami sajikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.